Budaya. Tajam. Keris itu tahan lama. Keris itu buku. Keris itu hidup saya. Jati diri bangsa. I am an old man already and all alone in this cultural world. What can I do to preserve the beautiful culture so it may be not lost forever? Dear distinguished officials and friends of Indonesia, congratulations for the 15th anniversary of the inscription of Indonesian Kris to UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity. 15 years is a fraction of time for the history of Kris, the origin of which would go back to the 10th century. Yet in our contemporary society, where changes keep happening at unprecedented pace, this 15 years would be critical in the continuation of an ancestral tradition such as Kris. Intangible cultural heritage is a unison of people, place, and stories. We need people who maintain the traditional practice, a place or context which supports the continuation of such practices, and collective emotion that values the continuation of intangible cultural heritage. This is why the safeguarding of intangible cultural heritage is probably more complicated than the conservation of a physical monument. How to maintain the production, use, demand, and spirit of a very old tradition such as Kris in a 21st century Indonesia is an interesting question and certainly a challenge. At the time of inscription of Kris in 2005, the government of Indonesia reported that the number of artisans producing high-quality Kris, if they still exist across the islands, has been decreasing dramatically. 15 years down the line, what is the status? Has the number and quality of Kris production increased? Are artisans still happy and proud to make Kris? What is the average age of the artisans? Is there more information on Kris available to general public? These are some of the checklist questions to assess the vitality of an intangible cultural heritage element. UNESCO wishes you fruitful discussion for the future of Kris, so that the celebration continues for another 10 centuries to come. Terima kasih. Dampak pengakuan keris Indonesia oleh UNESCO pada satu dekade terakhir berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Senapati Nusantara. Pertama, terdapat peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam dunia perkerisan dengan indikator peningkatan jumlah perajin yang memproduksi keris. Kabupaten Sumeneb dapat dijadikan jendela untuk melihat pesatnya perkembangan jumlah perajin keris di Indonesia. Pada 2004, sebelum inskripsi keris Indonesia oleh UNESCO, tercatat hanya 123 perajin keris di kabupaten ini. Pada 2011 meningkat menjadi 399 perajin dan pada 2018 meningkat pesat menjadi 652 perajin. Kedua, semakin beragamnya jalur transaksi keris. 30,3% pemasaran secara personal, 28,7% melalui media sosial, 23,3% melalui pedagang keris, 8,2% melalui toko daring, dan 4,3% melalui toko fisik. Secara ekonomi, transaksi keris berkembang cukup pesat, namun terdapat 4 masalah utama. Modal usaha 41,7%, peralatan 29,2%, regulasi 17,4%, bahan baku 11,7%.
Dalam usaha pelestarian keris juga ditemui hambatan pelestarian budaya keris, diantaranya 4,3% disebabkan oleh etika transaksi, 8,2% krisis lembaga kuratorial, 23,3% regenerasi PU, 28,7% pandangan negatif tentang keris, 30,3% minat generasi muda. Selamat malam, saya Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ya, mohon maaf tidak dapat hadir langsung dalam kegiatan ini. Kita berjumpa melalui media Zoom. Dan terima kasih tentunya atas undangan untuk turut menyampaikan pandangan mengenai keris di Indonesia, khususnya keris Diponegoro yang kita tahu bulan Maret lalu sampai dari negeri Belanda ke Indonesia. Dan pertama tapi saya ingin melihat kembali perjalanan dari keris sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia, dan saya kira juga di Asia Tenggara ada banyak sekali ekspresi budaya serupa yang juga dikembangkan turun-temurun selama bergenerasi oleh masyarakat di Asia Tenggara, dan membuktikan memang bahwa pengetahuan tradisional ini dan teknologinya juga sudah cukup meluas. Dan pada kesempatan ini juga saya kira kita ingin sama-sama memperingati 15 tahun penetapan keris sebagai warisan budaya tak benda dunia yang diakui oleh UNESCO. Dan ini tentu adalah capaian yang sangat penting di dalam upaya pelestarian warisan budaya tak benda di Indonesia, karena dengan masuknya keris di dalam daftar warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO ini juga memperlihatkan outstanding universal value atau nilai yang menonjol secara universal ya dari tradisi yang kita miliki. Nah, mengenai keris Diponegoro, saya kira Bapak Ibu sudah sempat mengikuti juga perkembangannya, diskusinya, ada perdebatan yang cukup ramai gitu ya mengenai keris ini. Tapi apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini berdasarkan dokumen-dokumen dan juga keterangan resmi yang kami peroleh gitu ya, karena keris ini sendiri untuk waktu yang cukup lama terpendam di dalam koleksi museum di Belanda dan baru ditemukan beberapa waktu lalu. Dan tentu ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, usaha untuk mencari keris tersebut sudah dilakukan sejak lama, dan sejak tahun 2017 ada penelitian cukup intensif melibatkan berbagai pihak termasuk ahli-ahli dari Indonesia juga. Dan kemudian sampai pada kesimpulan di tahun 2019 bahwa keris yang bernomor register RV 3608084 ya, adalah benda pusaka milik Pangeran Diponegoro. Dan dari keterangan-keterangan arsip dan dokumen yang kita kumpulkan atau yang dikumpulkan oleh pihak Belanda, memang tertera bahwa nama yang diberikan kepada keris itu adalah Nokosiluman. Tapi seperti Bapak Ibu ketahui, kemudian ada diskusi yang cukup panjang yang mempertanyakan apakah benar ini adalah keris Nokosiluman atau tidak. Yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah itulah kesimpulan yang diperoleh dari bukti-bukti berupa dokumentasi yang tersimpan di negeri Belanda. Dan tentu kesempatan untuk mendiskusikan ini lebih jauh masih sangat terbuka ya.
Seperti kita tahu namanya sejarah itu tidak ada kata akhir, tidak ada kesimpulan yang final. Selalu saja ada kemungkinan munculnya temuan-temuan baru, bukti-bukti baru yang memperdalam pemahaman kita mengenai sejarah, dan termasuk dalam konteks ini adalah Keris Diponegoro. Dan nama Nogo Siluman itu sendiri sebetulnya muncul dari sepucuk surat dari Sentot Alibasah Prawiro Dirjo yang bertanggal 27 Mei 1830, dan kita ketahui bahwa beliau ini adalah panglima perang dari Pangeran Diponegoro. Dan di dalam surat itu memang disebutkan bahwa nama keris yang dikirim ke Belanda itu adalah Kiai Nogo Siluman, ya. Dan dari keterangan fisik yang tertera di dalam surat itu, ketika dicocokkan dengan koleksi keris yang ada di Museum Volkenkunde, maka satu-satunya keris yang memang menyerupai gambaran yang diberikan di dalam surat itu adalah itu. Jadi sekali lagi mungkin penting ditekankan bahwa ini adalah kesimpulan yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti dokumen, ya. Dan sebagai sejarawan tentu yang paling penting di dalam menarik kesimpulan adalah akses kepada sumber primer atau sumber tangan pertama. Dan dalam konteks ini surat dari Sentot Alibasah itu yang memberikan keterangan mengenai keris tersebut adalah sumber primer yang paling dekat. Ya tentu ada kemungkinan gitu di masa mendatang kita menemukan bukti baru, ada temuan-temuan baru yang memperdalam pengetahuan kita. Tapi sejauh ini inilah kurang lebih kesimpulan yang bisa ditarik, ya. Dan tentu di samping bukti-bukti dokumentasi ini ada juga keterangan-keterangan para ahli seperti Profesor Peter Carey yang juga sudah melihat keris ini dan berkesimpulan sama ya mengenai keris tersebut. Dan ketika dikembalikan oleh pihak Belanda ke Indonesia pada tanggal 5 Maret tahun 2020 itu berkaitan memang dengan kunjungan kenegaraan dari Raja Belanda Willem-Alexander ke Indonesia. Dan saya kira bagi kita semua ini adalah satu momen yang penting ya, bahwa salah satu pusaka perjuangan Indonesia melawan kolonialisme akhirnya bisa kembali ke Indonesia setelah waktu cukup lama, 189 tahun tersimpan di negeri Belanda. Nah, lain dari itu, saya kira arti penting atau signifikansi dari keris sebagai warisan budaya tak benda ini juga menyangkut kekayaan intelektualnya, ya, bahwa ini adalah bukti tentang kemajuan teknologi, kemajuan sains yang ada pada masyarakat kita di masa lalu, ya, sudah mampu membuat logam dengan campuran yang memang mengesankan. Dan saya sendiri bukan seorang ahli keris, tapi dari para ahli saya mendengar bahwa keris juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, punya bobot yang berbeda-beda, ya, dan itu tentu sangat terkait dengan kemampuan para pembuatnya. Jadi ini adalah sebuah keahlian yang boleh kita sebut autochthonous, memang berasal dari Indonesia sendiri, ya, berasal dari bumi Nusantara sendiri, dan dikembangkan turun-temurun selama berabad-abad oleh para ahli dan diwariskan dari generasi ke generasi dengan cara-cara yang juga sangat khas. Dan kita saat ini yang hidup di masa sekarang tentu harus juga memikirkan bagaimana agar warisan budaya tak benda ini bisa dikembangkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, bukan hanya untuk melestarikan warisan budaya tak benda itu sendiri, tetapi juga agar memberi manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Dan saya berharap di dalam diskusi kita ini kita bisa mendalami soal-soal seperti ini dan melihat berbagai kemungkinan untuk pengembangan warisan budaya tak benda ini sehingga membawa manfaat yang lebih luas kepada kita semua.
Saya kira itu yang bisa disampaikan. Nah, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Moga-moga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Keris sudah ditetapkan sebagai salah satu intangible culture heritage oleh UNESCO. Karena sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia kategori tak benda, maka menjadi kewajiban kita untuk membangun ekosistem perkerisan itu, yaitu siapa? Pemerintah, komunitas, pemerintah daerah, dan masyarakat secara bersama-sama. Karena ketika sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, maka keris harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi pengakuan itu hanyalah sebagai momentum, tapi yang penting bagaimana setelah ditetapkan itu. Maka tumbuhnya komunitas yang bergerak di bidang keris itu sangat penting, dan itu akan memperluas apresiasi dan kemanfaatan dari keris itu sendiri. Kita tahu keris sudah digunakan oleh nenek moyang kita jauh sejak lama untuk berbagai hal. Untuk itu, dengan ditetapkannya keris sebagai warisan budaya dunia, maka fungsi untuk pendidikan karakter, untuk ketahanan budaya, untuk diplomasi budaya, dan untuk keekonomian harus bisa digunakan sebaik-baiknya. Selamat merayakan Hari Keris meskipun belum ditetapkan, tapi bersama-sama kita apresiasi penetapan itu agar memberi kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga dengan badik Sulawesi. Setiap laki-laki di Sulawesi Selatan, apakah dia dari Bugis, apakah dari Makassar, bangga dengan badiknya. Ini adalah merupakan bahagian dari kehidupan laki-laki pada umumnya. Jauh sebelum keris ditetapkan sebagai karya agung budaya lestari dan tak benda warisan manusia oleh UNESCO, Bapak H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, pada 20 April 1993 telah meresmikan Museum Pusaka. Dan kehadiran Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah ini memberikan warna tersendiri bagi perkembangan dan keberadaan keris di Indonesia. Museum Pusaka ini dimulai dari pemberian keris oleh Ibu Haja Sri Lestari yang diserahkan kepada Ibu Tien Soeharto. Ibu Sri Lestari adalah merupakan istri dari Haji Mas Agung. Di Museum Pusaka ini ada satu hal yang menurut kita bahwa untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya adalah di museum ini ada besalen Gulo Klopo. Besalen ini merupakan satu tempat pembuatan keris yang digagas oleh bapak-bapak atau para penggemar keris yang berada di Jakarta. Pada kesempatan ini kami mengundang dan mengajak para pengguna, para penggemar keris di Indonesia ataupun di Jakarta pada khususnya untuk dapat memanfaatkan besalen ini secara optimal bagi pengembangan dan pemberdayaan keris di Indonesia. Sebagai penutup pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu puisi. Keris, jejak penempah jiwa, bakti purnanya tekad, pengetahuan dan spiritual, ekspresi keindahan seni, serta pesan kearifan hidup untuk generasi penerus. Sangkan paran, pijar yang menyala itu adalah laku batinku. Tempa yang bertalu adalah genderang semangat yang selalu tumbuh dalam rasaku. Bopo Angkoso menyemaikan benih-benih cinta untuk kehidupan semesta.
ibu bumi yang tidak pernah rapuh untuk menjadi hamparan keluh bagi anak-anaknya. Bertumbuhlah jiwa-jiwa kasih, berpamorlah dalam gemerlap asa, atau tersembunyi dalam keleng yang hakiki, yang terkadang ada tangkis dalam pesanmu. Biarlah semua itu menjadi laku dalam luk dan lurusmu. Sangkan adalah mula dari kehendak jiwa. Dan kemana kita akan berjalan bersama Sang Paran. Biarlah aku sendiri yang tahu. Bersama nurani yang setia dalam laku.
Urip kuwi urup. Lamun urip ora ana uruping geni kang mletik saka nurani, yakti sira ora bakal bisa dumangkah ngadepi urip bebrayan aku. Urip kuwi ora ketang mung sak bluguting kolang-kaling, kudu piguna kanggo sesama. Lamun uripmu ora piguna kanggo sesama, yakti kaya dene aji godhong jati aking bakal dicecamah dening liyan. Uripmu bakal kebak panyokro bawala kang tundone bakal nyripeti laku lan jantraning lelakonmu. Urip kuwi bebasanmu mampir ngombe, ana urip kang luwih langgeng ing kanane. Semono nadyan mung mampir ngombe-ngombemu bisa nelesi sanubari tumusing pandonga kunjuk ngarsaning Gusti. Serah sumarah awit jodoh pati ana kuasane Yang Widi. Urip bebasan duwung, luk lan brojol minangka sasmitane. Luk tegese wong urip ora ana kang tanpa pepalang lire, lelakon adile kudu dilakoni. Lamun ora wani ngadepi lelakon, becik sirna wae saka lumahing bumi. Fungsi keris dalam masyarakat Jawa, keris bisa jadi pusaka, kemudian bisa diwariskan, dan juga untuk ketahanan keamanan pribadi. Kemudian satu keris dengan keris yang lain mempunyai makna filosofi yang beda sesuai dengan bentuk atau dapur dan juga berwujud pamor. Ini adalah doa dari orang tua untuk memberikan pusaka kepada anak turunnya supaya bisa melaksanakan hidup dan kehidupan yang selanjutnya supaya sejahtera, tentram, damai, dan bahagia. Dan juga bisa tetap amanah melaksanakan apa yang menjadi tugas kewajiban baik negara, keluarga, masyarakat maupun agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dan seluruh Kadang Sutresno Tosan Aji dimanapun berada. Kita sebagai orang Indonesia berbangga dengan keris. Kita sebagai orang Indonesia punya kewajiban melaksanakan amanat UNESCO selanjutnya untuk melestarikan budaya perkerisan ini menjadi satu nilai-nilai yang senantiasa terwariskan sampai ke anak cucu kita kelak. Rekan-rekan yang Muslim tentu juga punya pemaknaan terhadap Tosan Aji sebagai satu benda yang selain merupakan sebuah tradisi dari nenek moyang kita mendapati di dalam Al-Quran ada pemuliaan tentang besi. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Seperti yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Hadid bahwa kami menurunkan besi. Di dalamnya terdapat kekuatan yang besar dan manfaat bagi manusia. Dan Nabi SAW juga memberikan kepada kita satu contoh merawat pusaka-pusaka peninggalan
baik dari jalur nenek moyang beliau, nasab beliau, dari kakek-kakek beliau, maupun juga pedang dari para nabi dan rasul sebelumnya. Ini menunjukkan kita punya tradisi yang sama dengan Rasulullah SAW. Ini adalah satu tradisi yang kemudian menunjukkan rasa sayang dan penghormatan terhadap benda-benda warisan leluhur yang sangat berharga ini. Sangat kaya sekali keris ini merangkum berbagai dimensi pengetahuan, kauruh, ilmu, dan juga sekaligus menjadi tadi yang terpenting bagaimana filosofi di dalamnya kita terjemahkan menjadi akhlak luhur. Dan itulah tujuan kita bertosan aji, untuk mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya darinya. Seperti yang diamanahkan misalnya kalau kami di Yogyakarta oleh Ngarsel Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, beliau menyampaikan bagaimana seorang yang berkeris, bertosan aji harus punya ulat manis kang mantesi, punya wajah yang senantiasa berseri-seri seperti hadis Nabi tolak qatul wajah ya, berseri-seri di hadapan saudara. Kemudian ucapan yang kemudian juga menjaga kehormatan dan menjaga rasa nyaman di hati sesama. Jadi kata-kata yang meranani gitu ya. Sinepuh laku utama dan lebih-lebih adalah bagaimana dia dijadikan sebagai panduan untuk melakukan berbagai laku utama atau perbuatan-perbuatan yang terpuji di dalam kehidupan. Saya kira itu ya, tahniah untuk paguyuban-paguyuban keris, paguyuban tosan aji di seluruh Indonesia, khususnya Astajaya, dan kita sangat bersyukur, berharap upaya-upaya pelestarian dalam berbagai bidang akan terus berlanjut. Mudah-mudahan ini menjadi satu media untuk melestarikan tradisi adiluhung dengan keris dan tosan aji sebagai salah satu core-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keris adalah untuk perlengkapan seseorang hidup di dunia ini, Mas. Keris itu diwujudkan untuk piandel. Itu ya namanya keris. Sejak zaman dulu sampai sekarang itu memang keris itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang penggemarnya itu, karena keris itu mempunyai watak, yaitu kewibawaan. Orang mempunyai keris itu biasanya percaya diri. Sekarang mengenai proses pembuatan keris secara tradisional atau menurut dari nenek moyang kita, awal mulanya yaitu kita dengan ritual, misalnya puasa 3 hari, Rebo Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon. Itu neptu harinya 40, jadi mewakili puasa 3 hari, mewakili puasa 40 hari. Setelah itu baru kita membuat ubur rampik atau sesaji dengan tujuan kita sodakokan kepada tetangga kanan kiri kita agar pembuatan keris nanti bisa selamat sesuai apa yang diinginkan dan tidak mengganggu. Nah, itu. Kemudian proses pembuatan keris itu membutuhkan bahan baku. Yang satu pertama adalah besi kuno, besi zaman Belanda itu. Kemudian pamor itu bisa dari nikel, juga bisa dari batu meteor. Kemudian baja.
dari 3 bahan itu kemudian istilahnya dicampur atau dibuat lapisan-lapisan pamor. Awalnya itu dari besi sama pamor. Nah, setelah jadi lapisan pamor atau yang disebut saton, nah kemudian baru dikasih tengahnya kasih baja, akan terjadi kodokan, baru kemudian kita buat calon keris dan selanjutnya sampai selesai. Mari dari kalangan muda itu untuk silahkan untuk menguri-uri budaya keris ini yang sangat adiluhung, supaya keris ini nanti tidak punah atau dibawa ke luar negeri. Itu saran saya seperti itu. Tahu kalau keris itu dipakai orang zaman dulu sebagai senjata, tapi ini beda. Maksudnya dia kalau orang zaman dulu ada pedang, kalau ini pedang versi yang kecil banget, mini banget. Tapi dulu pernah tahu sih waktu saya suka main-main ke Museum Radia Pustaka itu waktu dulu udah lama. Setahu saya cara bikinnya itu agak rumit, maksudnya nggak kayak pedang. Kalau pedang itu cuman sekali gitu, mungkin tempaannya cuman katakanlah berapa kali, itu berkali-kali lipat, bahkan beratus kali lipat kayak gitu penempaannya sampai nanti membentuk gambar-gambar kan. Jadi itu kecil tapi dia terdiri dari lebih banyak apa namanya, mungkin logamnya ya, kandungan logamnya lebih banyak dengan arang yang segudang istilahnya kayak gitu untuk menempaannya. Jadi menurutku keris itu luar biasa, walaupun dia kecil tapi dia tajam dan dia sangat indah, punya daya tarik seni yang luar biasa. Membuat keris itu tidak semudah yang dibayangkan kebanyakan semua orang. Nempa sulit, menyatukan besi sulit, menyatukan pamor atau membentuk pamor sulit. Misalnya seperti bikin pamoron genduru, bikin lalar gangsir, itu kan membutuhkan ketelitian. Dari awal kita harus memilih bahan yang baik dan benar. Proses pelipatan, penempaan sendiri itu kan memerlukan waktu yang panjang dan teliti ya. Mulai pemilihan bahan sendiri, penempaan, untuk ngulet besi sampai ribuan bahkan puluhan ribu kali itu kan membutuhkan waktu yang panjang dan kesabaran tersendiri ya. Kalau kita kepingin sampai 10 sampai 20 ribu, kita perlu waktu sampai 20 hari kerja lah untuk satu keris. Membentuk keris itu sendiri untuk menjadi keris yang indah perlu ketelitian, seperti bikin sogokan, gerneng, gandek, ya kan, harus pas kan. Kita mau bikin keris mana nih? Kalau kita bikin keris misalnya gaya PB Solo, ya kan harus sesuai dengan pakem Solo, PB kan gitu. Kalau membuat keris asal jadi keris itu yang mudah. Tapi orang juga boleh membuat keris sesukanya sendiri, misalnya ya yang penting keris kan gitu. Keris itu kan ada yang disepuh misalnya 2 cm, 3 cm, tapi ada yang sampai 15 cm, 10 cm. Nah, kalau penyepuhan yang 2-3 cm itu mudah lah ya, resikonya sangat kecil. Tapi kalau hampir sampai pangkal itu yang sulit, risikonya bisa ngulet atau bengkok. Anak muda mau belajar nempa keris ya, yang disiapkan fisik dan niat. Jangan pernah engkau
tidak ada yang punya rencana untuk menuai kegagalan dalam perjalanan hidupnya. Tidak juga kau. Mungkin semua akan terasa berat. Tapi berat bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin kau angkat. Bukankah mimpimu tidak akan menjadi nyata tanpa keringat dan kerja keras? Karena untuk menjadi yang terbaik, kau harus bisa mengatasi yang terburuk. Katakan pada hatimu, kalau takut gagal, justru akan lebih buruk dari kegagalan itu sendiri. Tak harus menunggu waktu untuk menggapai citamu. Kau yang menentukan waktumu untuk berjalan, bukan gunung dan jurang yang akan kau taklukkan. Dirimu sendirilah yang harus kau taklukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Saya Fadlizon, Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia atau SNKI, mengucapkan selamat atas peringatan yang ke-15 tahun penghargaan UNESCO, sebuah badan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah memberikan pengakuan, acknowledgement terhadap keris Indonesia sebagai masterpiece of oral tradition and intangible heritage of humanity atau warisan agung budaya dunia. Ini terjadi pada tanggal 25 November tahun 2005. Dengan pengakuan UNESCO ini, maka keris Indonesia sudah menjadi bagian dari warisan agung budaya dunia. Dan memang keris adalah produk budaya Indonesia. Dari Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Papua, bahkan hingga wilayah selatan Filipina, di wilayah Mindanao, di sebelah selatan Thailand, dan juga tentu saja negara jiran kita Malaysia dan Singapura. Keris ini adalah salah satu budaya adiluhung kita yang sudah dibuat dan khas sekali Indonesia atau Nusantara ketika itu, dan merupakan sebuah karya yang sangat unik karena perpaduan dari berbagai macam seni, mulai dari seni tempa, seni ukir, seni pahat, dan juga teknologi-teknologi ketika itu yang dipakai untuk menyatukan besi, baja, meteorit atau nikel silver, sehingga keris mencapai satu bentuk dan keindahan yang luar biasa. Ada dua jenis keris loop yang berliku-liku atau keris lurus. Dan kalau bukan kita yang merawat dan menjaga serta melestarikan keris ini, siapa lagi? Banyak sekali kolektor, ya, mereka yang mengapresiasi keris di berbagai negara yang saya kenal, mulai dari Eropa, Amerika, Australia, dan negara-negara tetangga kita. Nah, tetapi masih ada juga yang salah paham terhadap keris sebagai benda yang dianggap mistik dan sebagainya. Tentu ada pendekatan esoteris ya karena tuah, maupun pendekatan eksoteris karena budaya atau karena bentuknya, karena keindahannya dan sebagainya. Tetapi yang jelas sebagai satu kesatuan, keris ini adalah produk dari nenek moyang kita yang mempunyai keindahan yang luar biasa,
yang mempunyai pencapaian estetika seni yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita sebagai generasi pelanjut tetap menghargai keris sebagai benda budaya Indonesia yang luar biasa, yang di dalamnya terkandung banyak nilai, filosofi, simbol-simbol yang bermakna bagi kehidupan kita. Selamat Hari Pengakuan Keris sebagai bagian dari Warisan Agung Budaya Dunia 25 November 2005 dan kini 25 November 2020, tepat 15 tahun yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, saya Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Senopati Nusantara, mengusulkan tanggal 25 November sebagai Hari Keris Nasional. Kami memberikan dukungan sepenuhnya dan kami mengharapkan pemerintahan Presiden Jokowi Haji Ma'ruf Amin melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat memperjuangkan usulan kami tersebut. Mengingat pada tanggal 25 November tahun 2005, UNESCO telah menetapkan keris Indonesia sebagai karya agung budaya lisan dan tak benda warisan Nusantara. Ini adalah kehormatan kita sebagai bangsa. Keris Tosan Aji mencerminkan bagian dari sejarah peradaban Nusantara yang begitu kaya dengan nilai-nilai falsafah luhur, dengan sebuah nilai-nilai kehidupan, dengan upaya untuk terus memperjuangkan kemanusiaan pada aspek yang tertinggi melalui kebudayaan kita. Selamat untuk memperjuangkan Hari Keris dan mari kita perjuangkan bersama-sama upaya membangun kebudayaan Indonesia, upaya untuk mewujudkan apa yang dikatakan oleh Bung Karno, Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Kita adalah bangsa besar yang bangga dengan kebudayaan kita. Terima kasih, Rahayu. Keris sebenarnya ada peleburan dari macam-macam besi dan tembaga dan beberapa benda materi yang dilebur secara yang khas, sangat khas, dan begitu khas bahwa muncul salah satu pamor yang setiap keris yang betul-betul bagus ada pamor yang lain. Ya. Saya mengharap bahwa Indonesia bisa meleburkan kearifan dari semua etnis dan semua agama di dalam salah satu bentuk yang sangat mengindahkan dan sambil menolong dan sambil semacam simbiosis supaya kita bisa saling menghargai dan betul-betul bisa menjiwai toleransi untuk masa depan. Dan bagi saya, keris adalah benda yang begitu banyak peleburan, begitu banyak kearifan, begitu banyak kekuatan batin yang harus diasah untuk membuat keris. Ini menjadi lambang bagi saya dari kemajemukan dari Indonesia dan kapasitas Indonesia untuk Bhinneka Tunggal Ika. 15 tahun yang lalu, tepatnya 25 November 2005, dunia melalui UNESCO mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, yaitu karya agung budaya lisan dan non-bendawi manusia. Berarti semenjak saat itu, keris menjadi warisan dunia, bukan hanya warisan Indonesia saja. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk pelestarian dan pengembangan keris ini di antara 7 miliar populasi di dunia? Kita, bangsa Indonesia, khususnya generasi muda. Nah, tantangan terbesar adalah bagaimana menyampaikan informasi yang benar terhadap generasi muda. Apa makna dari penetapan keris oleh UNESCO tersebut? Dunia mengakui keris bukan dari fisiknya, tetapi beberapa aspek, yaitu sejarah, tradisi, ada sosial, kemudian politik, kemudian ada seni sendiri, artistiknya, seni tempa, seni ukir, kemudian ada estetika, lalu filosofinya, simbol-simbolnya, dan mistis tentunya. Berarti makna dari pengakuan ini adalah sebuah pengakuan atas eksistensi Indonesia, tidak hanya manusianya tetapi kekayaan alam seluruh Indonesia.
Terlepas dari pendudukan kolonial di Indonesia, sejak Kutai Kertanegara, Pajajaran, Majapahit, Singosari, Demak, Pajang, dan Yogyakarta saat ini, sebetulnya Indonesia sudah ada dan sudah diakui sejak zaman dulu. Yang berarti di dalam Luk Keris tersebut terdapat DNA jati diri bangsa Indonesia. Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana meneruskan budaya keris ini ke generasi muda. Karena pemahaman yang saat ini beredar di masyarakat hanya melihat dari beberapa sisi yang salah. Kalau kita bertanya kepada anak muda, mungkin mayoritas mereka akan berkata mistis, syirik, kemudian benda tajam, dan lain-lainnya. Padahal jika mereka mempelajari lebih dalam dan melihat dari perspektif lain, saya yakin beberapa perspektif akan menarik perhatian mereka. Di Museum Pusaka ini beberapa penggemar dan pemerhati Tosan Aji berkumpul, berbagi pengalaman, belajar, dan ada besalen pusaka yaitu bengkel tempa keris. Di sini teman-teman bisa datang untuk belajar langsung, memegang langsung, dan menempa sendiri. Dari situ Anda akan mendapat perspektif dan pemahaman yang berbeda tentang keris. Silakan datang ke Museum Pusaka, maju terus pekerisan Indonesia. Hujan keris di bumi para empu. Bilah-bilah keris itu telah membelah langit, lalu menjelma gerimis dan menari, meneriakkan tangis. Bumi para empu, negeri tajam sembilu. Bangkitlah, wahai anak cucu, lalu hunuslah keris emasmu, hingga bangsa ini kembali bersatu. Terlahir sebagai empu, kutiup biji-biji besi dari perut bumi, lalu kutempa di bawah langit. Pada titik didih yang menggelegak hingga pada ubun-ubunku, agar seluruh kuasa dan cintaku kepada tanah air ini lebih tajam dari 1000 sembilu. Sempurnakan tangguh agar jiwa tak rapuh. Kujamas raga agar ketajaman menjadi utuh. Sebab sepuh sejati hanya akan sampai di gerbang Megatruh. Akulah Curiko Manjing Warongko. Aku Warongko Manjing Curiko. Wahai putra putriku pertiwi, berpijaklah di bumi para empu ini dengan darah dagingmu sendiri. Raihlah pamor dengan mantra sembilu, capailah mantra dengan rekaat 1000, maka jadilah hati ini sebagai titik cahaya untuk bertemu antara baja dan palu. Di hati para empu, di hati para empu panas api yang berkobar membakar perih lapar hanyalah sebilah sinar. Sebab keris emas yang telah lepas menabas arsi sejatinya adalah doa-doa kita sendiri. Tak perlu engkau risau soal dapur atau luk berjumlah berapa. Sebab jika telah tuntas engkau berpuasa, maka Empu Gandring dan Empu Supo akan memberimu nama Nusantara.
berbicara keris yang mana wujud pelestariannya ini agar tidak terputus kepada generasi kita, itu adalah bagaimana teman-teman dari paguyuban, komunitas, dan pecinta Tosan Aji ini memiliki satu semangat bersama untuk melestarikan. Salah satu caranya adalah memberikan satu edukasi, pengetahuan tentang keris kepada masyarakat. Dengan satu cara adalah pameran, edukasi-edukasi yang dilakukan di daerah-daerah. Ini sangat penting sekali bagi teman-teman, khususnya pegiat Tosan Aji, yang mana ini akan menjadi satu mata rantai agar pelestarian ini tidak putus sepanjang masa. Dan juga besar harapan kami bagaimana di keris ini, dari wujud pelestarian ini bisa memberikan satu dampak yang positif kepada masyarakat, di mana di dalam pelestarian ini bisa terjadi satu dampak perekonomian, dampak UMKM, di mana keris ini sampai saat ini masih dilestarikan di daerah-daerah. Tanggal 25 November tahun 2005 tepatnya, keris diakui oleh UNESCO, yang mana masyarakat khususnya di Indonesia pecinta Tosan Aji patutlah berbangga, di mana keris sudah diakui oleh dunia menjadi warisan tak benda. Oleh karena itu besar harapan kita bersama bagaimana juga masyarakat menginginkan satu perayaan atau kegembiraan bersama. Tanggal 25 November ini menjadi Hari Keris Nasional. Dan oleh karena itu marilah besok tanggal 25 November ini kita rayakan bersama-sama menjadi Hari Keris yang patutnya menjadi satu kebanggaan kita bersama. Sebagai wujud dari pelestarian keris, kegiatan-kegiatan insan perkerisan seyogyanya memang lebih diutamakan untuk pelestarian, terutama untuk kaum muda. Salah satu upaya itu adalah dengan mengadakan pameran, kemudian penerbitan buku-buku, juga ada yang sifatnya kompetisi, semacam awarding atau pemilihan favorit untuk keris. Itu akan menambah gairah para milenial maupun kaum muda untuk lebih tertarik terhadap keris. Salah satu wujud keprihatinan saya adalah terlalu sering kita mengadakan kegiatan-kegiatan perkerisan yang diperuntukkan hanya untuk insan-insan keris, sehingga yang terjadi adalah hanya jeruk makan jeruk. Jadi saya berharap memang lebih banyak kegiatan-kegiatan tentang perkerisan yang mengundang orang lain atau khususnya kaum muda itu untuk lebih tertarik. Salah satunya memang dengan adanya kompetisi, kemudian juga dengan adanya pemilihan favorit, sehingga itu juga mempunyai dampak bahwa di tataran pengrajin, pembuat keris, dan bahkan sampai ke penjahit dan sebagainya itu juga akan mendapatkan dampak ekonominya. Itu yang membuat pelestarian itu akan terus berjalan dan akhirnya bisa semakin berkembang tentang kebudayaan keris tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah, karena menurut saya sangat berjasa dalam ikut melestarikan dan mengembangkan bahkan mahakarya warisan peradaban Nusantara. Keris merupakan warisan yang bukan hanya perlu dilestarikan, namun perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi maupun tuntutan perubahan zaman. Yang tidak perlu diragukan lagi, keris adalah bukan saja merupakan sesuatu benda yang kerap digunakan sebagai senjata, tetapi memiliki makna filosofi yang jauh lebih mendalam, lebih luas, lebih meninggi, maupun secara horizontal antara hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, jadi sekali lagi keris ini merupakan kebanggaan bangsa Indonesia
yang sangat layak, bahkan wajib dilestarikan dan dikembangkan. Nah, jadi ini keris ini betul-betul merupakan bukan saja di Indonesia yang sekarang Republik Indonesia, tapi meluas sampai ke negara-negara tetangga yang dahulu disebut sebagai Nusantara. Saya tidak tahu, tapi saya kira teman-teman kita di Thailand, terutama di Thailand sebelah selatan, yang dahulu pernah bersentuhan dengan kerajaan Majapahit, itu juga pasti memiliki bentuk keris tersendiri. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat dan penghargaan kepada Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih. Selamat dan syukur atas peringatan 15 tahun penetapan keris sebagai karya agung kemanusiaan. Sungguh satu momen yang patut kita peringati dan rayakan bersama, karena kita mengetahui perjalanan keris Nusantara itu sangat kaya mewarnai peradaban, kebudayaan, dan juga tentu pasang surut politik di Nusantara ya. Karena keris itu ya bisa saja sebagai satu karya seni, tetapi ada juga yang menganggap keris itu sebagai sifat kandel, sebagai ajimat, sebagai penambah karisma. Dan memang dalam cerita banyak kita mengenal seperti riwayat keris Empu Gandring ya, riwayat keris Naga Sastra Saku Inten seperti kita kenal baik melalui roman sejarah S. Hamintarja, dan juga keris Pangeran Diponegoro yang membuat beliau sangat karismatik dan kerisnya sangat ikonik ya. Nah, jadi dengan latar belakang seperti itulah kita mengucapkan syukur dan mencoba melengkapi pemahaman dan pengetahuan kita tentang sejarah yang kadang-kadang untuk mencari bahannya saja yang bisa jadi berasal dari luar bumi, ekstraterestrial, ataupun cara pembuatannya yang disertai dengan lagu prihatin ya, berpuasa luar biasa begitu. Nah, semua itu tentu menambah legenda. Dan dalam kaitan penetapan keris sebagai karya agung kemanusiaan tentu sudah disertai pula pemahaman adanya amanat untuk melestarikan, memopulerkan, dan mengembangkan. Semoga para pecinta keris Nusantara tidak melupakan amanat-amanat tersebut. Sekali lagi, selamat merayakan 15 tahun penetapan keris sebagai karya agung kemanusiaan. Terima kasih. Ibu bumi popo angkasa, mangku bumi mangku angkasa, ingsun ngadeg setengahe jagat, manunggaling kawula Gusti. Maos mantra sajroning ati, ngagem raos ingsun kang suci, sirna ilang kabeh nafsuku, manembahku ibu bumi.
Namastu namasita Syatini orang popo singono Sirno setengah jagat urip ingsun urip ingsun Gusti urip ingsun tetek tatak semangat juangku ladu murup ing jero dodoku welas asih dadi kemulku huswa mataya langgeng gesangmu ingsun ngadeg setengah jagat manunggaling kawula